Selamat pagi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Ingat, harus selalu jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Nah, pada pelajaran komputer kali ini, kita akan belajar menggambar, yaitu dengan menggunakan program Paint. Kita menggambar yang sederhana saja ya. Program Paint ada di Start, kemudian cari Windows Accessories, kemudian cari program Paint. Kalau misalkan kalian susah mencarinya, lebih gampang yaitu pilih short seperti kaca pembesar, diklik. Nah, tinggal kalian ketikkan Paint, tulisannya Paint ya. Kalau misalkan sudah, tinggal diklik saja program Paint-nya, klik. Nah, maka akan keluar tampilannya seperti ini. Tetapi kalau misalkan gambar kerjanya kecil seperti ini, kalian bisa besarkan ya dengan cara mengarahkan mouse-nya. Ada kotak kecil di sebelah kanan paling bawah. Ini ya, tinggal diarahkan mouse-nya, kemudian diklik, ditahan, tarik sampai penuh. Seperti ini. Nah, karena kita akan belajar menggambar permulaan, maka kita akan membuatkan gambar sederhana terlebih dahulu ya. Kita akan menggambar sebuah rumah. Oke, untuk menggambar sebuah rumah, kita hanya menggunakan beberapa bangun datar yang ada di shape ini ya. Nah, sebelum kita membuatkan objek gambar, kita terlebih dahulu akan memberikan sebuah garis tepi. Biasa seperti pada saat menggambar di buku gambar kan, menggambarnya dengan menggunakan garis tepi dulu ya, pakai penggaris di garis pinggir-pinggirnya. Nah, di pen juga sama, tujuannya yaitu membuat garis tepi bertujuan untuk supaya pada saat memberikan warna tidak bocor dan ada patokan untuk pembatasnya. Jadi patokan menggambarnya misalkan sampai tepi garis ini. Oke. Nah, garis tepi ini seperti ini. Kalian boleh pilih bentuk kotak, yaitu namanya rectangle. Atau kalau misalkan mouse lagi arahkan ke bentuk kotak, itu nanti akan muncul tulisan rectangle. Tapi ada juga kotak sebelahnya. Nah, yang sebelahnya yaitu namanya rounded rectangle. Jadi kalian boleh pilih salah satu, boleh menggunakan rectangle ataupun rounded rectangle. Bedanya, kotak yang namanya rectangle itu sudut-sudutnya lancip, sedangkan rounded rectangle sudutnya tidak lancip. Jadi kalian boleh pilih salah satu. Kalau Bapak biasanya sih menggunakan yang rectangle, jadi Bapak pilih rectangle, klik. Kalau sudah diklik ya, kemudian sebelum kita membuatkan kotak, kita pilih size terlebih dahulu. Ini perhatikan mouse-nya, size itu penempatannya di sini. Size-nya yaitu untuk menentukan garisnya tebal atau tipis ya. Bisa diklik. Kalau diklik, nah kalian bisa menentukan ketebalan garisnya, mau tipis, mau sedang, lebih sedang, kemudian ada yang paling tebal. Tapi biasanya Pak Ari menggunakan garis yang kedua supaya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya. Klik. Nah, sekarang tinggal buatkan garis tepinya. Caranya yaitu arahkan mouse ke sebelah kiri paling atas, kemudian diklik, tahan, share sampai ke bawah. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, tinggal arahkan mouse-nya saja ke, ada titik kecil ya. Nih, ada titik kecil. Arahkan mouse ke titik kecil seperti ini. Ini namanya titik node. Jadi tinggal fungsinya yaitu untuk memperbesar atau memperkecilkan objek gambar ya. Klik, tahan, geser ke bawah. Nah, bisa kan? Kalau bisa, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kalau misalkan ada garis titik-titik ini nih,
pada garis tepinya itu ada garis titik-titik seperti ini, itu masih bisa diedit. Tapi kalau misalkan garis titik-titiknya hilang, berarti sudah tidak bisa diedit lagi. Maka karena ini sudah tidak usah diedit lagi, kita langsung saja membuatkan rumahnya ya. Pilih rectangle lagi, kita buatkan dindingnya dulu. Nah, seperti ini saja ya, buatkannya dengan rectangle atau menggunakan kotak. Kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal membuatkan atapnya yaitu dengan menggunakan segitiga, namanya triangle. Jadi diklik segitiganya. Oh ya, size-nya harus dirubah lagi atau tidak ya, kita cek dulu ya size-nya ya. Nah, size-nya kalau misalkan kita tadi sudah memilih yang kedua ya, jadi untuk memilih bangun datar berikutnya itu size-nya juga sudah otomatis ke yang kedua, kecuali kalau misalkan kita pilihnya yang tool, maka kita harus memilih size-nya kembali loh ya. Oke, sekarang kita buatkan atapnya ya dengan menggunakan triangle atau segitiga. Nah, untuk membuatkan atapnya ya, dikira-kira saja ya posisi atapnya ya, agak ke atas. Klik, tahan, geser. Nah, punya Bapak kan pas kan, sisinya seperti ini, proporsional. Tapi kalau misalkan anak-anak itu terlepas, nah jadinya seperti ini. Aduh, terlepas, tapi posisi si atapnya menjadi lebih lebar atau lebih kecil. Jangan khawatir, tinggal ini saja, pilih yang titik node ini ya, titik node ini ya, titik node. Kalian bisa geser-geser. Nah, arahkan mouse-nya ke titik node, mau yang tengah, mau yang ujung paling kanan, ujung paling bawah ya, silahkan digeser-geser. Posisinya sampai paskan. Nah, kalau sudah pas seperti ini, berarti kita tinggal membuatkan sebuah pintu ya. Pintunya kita buatkan dari rectangle juga, dipilih yang kotak, klik rectangle-nya. Pintunya kalau Bapak pengennya sebelah kiri, kamu bebas mau sebelah kiri, di tengah, sebelah kanan ya. Kalau Pak Ari sih di sebelah kiri aja, sebelah sini. Klik, tahan, geser. Aduh, pintunya kok terlalu ke atas ya. Jangan khawatir, tinggal tarik saja ini titik nodenya ke bawah. Nah, dipaskan ya, harus pas biar hasilnya bagus. Tentunya seperti ini. Kemudian kalau rumah tuh biasanya selain ada pintu ada apa lagi ya? Oh iya, jendela. Kita buatkan jendelanya. Sekarang jendelanya kita buatkan dengan menggunakan rounded rectangle. Pilih yang persegi tapi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan membuatkan pintunya, yaitu pintunya dengan menggunakan kotak tapi ujungnya tidak lancip, yaitu dengan menggunakan rounded rectangle. Nah, pilih ya rounded rectangle ya, klik. Kemudian Pak Ari tempatkan posisinya sebelah pintu, klik, tahan, geser. Nah, jadi seperti ini jendelanya ya. Jendelanya biasanya ada apa ya, garis-garisnya ya, motif-motifnya ya. Berarti kita buatkan sebuah motifnya yang gampang saja, pakai line motifnya. Coba ya kita pilih line ya. Kalau line itu ya untuk membuatkan garis lurus. Klik line-nya, kemudian
kita buatkan jendelanya seperti ini saja. Klik dari atas di tengah-tengah, turun ke bawah, kemudian dari kiri kanan ya. Nah, jadi deh jendelanya seperti ini. Kalau menurut saya jendelanya kurang bagus, gimana ya? Boleh dihias, bebas dihias bagus mungkin, tapi jangan sampai pada saat menghias malah jadi rusak ya. Pokoknya kalau misalkan menghias harus lebih bagus lagi. Kemudian ya, ada yang kurang apa ya, di pintunya belum ada ini ya, ada gagang pintunya ya. Kita kasih gagang pintu ya, kita kasih gagang pintunya dengan menggunakan oval aja. Pilih oval, klik ovalnya. Sekarang kita buatkan gagang pintunya. Gagang pintunya Pari pengennya di sebelah kanan. Kalau kalian pengen sebelah kiri boleh, bebas. Ya, di gagang pintunya. Sekarang oh iya, atap rumahnya kan terlalu polos ya, kita buatkan motif lagi aja ya. Kita pilih oval, kita buatkan lingkaran yang berada di tengah-tengah atap rumahnya. Klik tahan, geser. Nah, jadi deh rumahnya. Kira-kira sudah jadi atau belum? Nah, kalau menurut kalian kurang pas atau masih terlalu sederhana, boleh kalian hias lagi ya, sebagus mungkin. Nah, karena menurut Pak Ari sudah cukup lumayan bagus, jadi Pak Ari cukup sampai di sini saja membuat rumahnya. Sekarang tinggal kita beri warna ya. Kita beri warna, misalkan atapnya kasih warna coklat. Oh iya, sebelum memilih warna kita harus pilih ini dulu, pilih yang namanya fill with color atau fill color ya, atau gambar kaleng cat tumpah. Ingat saja, gambar kaleng cat tumpah yaitu untuk menumpahkan warna kepada objek gambar. Klik gambar kaleng cat tumpahnya, kemudian baru kalian pilih salah satu warna yang kamu sukai. Misalkan gentengnya Pak Ari pengennya warnanya merah tua, tinggal klik warna merah tuanya, kemudian klik di atap rumahnya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian lingkarannya, motifnya kasih warna misalkan gold atau warna emas. Klik. Nah, sekarang tinggal dindingnya Pari pengen beri warna ungu muda atau lavender. Klik. Nah, pintunya Pari pengen beri warna hijau. Coba klik. Nah, jadi deh pintunya. Gagang pintunya Pari pengen beri warna apa ya, warna birunya biru tua. Nah, kemudian jendelanya Pari pengen beri warna kuning. Nah, jadi dari rumahnya. Kalau misalkan rumahnya sudah jadi seperti ini, berarti sudah selesai dan membuatkan rumahnya. Oh ya, ada satu lagi ya, satu lagi yaitu apa ya? Nah, karena temanya Natal, berarti kita akan menghias rumahnya dengan menggunakan pohon Natal ya. Nah, kita buatkan pohon Natalnya yang gampang saja ya dulu ya. Caranya yaitu kita buatkan dengan menggunakan rectangle ya. Kita buatkan batangnya dulu di sebelah kiri, bebas mau di sebelah kiri, sebelah kanan ya.
hiasan Natalnya yang bagus ya, jangan seperti punya Pak Ari. Oh iya, kalau misalkan yang seperti ini salah, di undo ya, undo. Nah, colornya belum dikasih warna hitam lagi, jadi tadi yang keluar yaitu warna kuning, kita ganti colornya warna hitam. Nah, kita buatkan ya segi dulu seperti ini. Misalkan terlalu panjang kecilkan, sekarang buatkan segitiga. Nah, satu aja segitiga ini. Nah, tinggal kasih warna. Nah, batangnya warna coklat, jadi deh pohon Natalnya. Oh ya, kok pohon Natalnya pola seperti ini ya. Nah, tugas kamu yaitu menghias pohon Natalnya ini, bebas menghiasnya ya. Jelas anak-anak? Bisa kan? Oke, sepertinya untuk sementara kita belajarnya seperti ini saja dulu ya. Mudah-mudahan dengan kalian sering berlatih menggambar dalam menggunakan program Paint, maka nanti kalian pasti hasilnya akan lebih bagus lagi ya. Nah, untuk menggambar juga kan tidak harus dengan menggunakan program Paint, ada program-program yang lainnya, seperti kalau misalkan di handphone itu ada program yang namanya Paint for Android. Jadi kalian kalau misalkan tidak bisa, jadi kalau misalkan kalian tidak bisa menggambar dengan menggunakan komputer ataupun laptop karena perangkat yang terkendala ya, jadi kalian bisa menggambar dengan menggunakan Paint for Android di handphone. Kalian tinggal download aja di Play Store ya, tinggal ketikkan Paint for Android, kemudian tinggal diunduh. Nanti kalau misalkan sudah terinstall, kalian tinggal menggambar deh di Paint for Android. Programnya hampir sama dengan Paint yang ada di laptop ya. Silahkan kalian coba, semoga dengan apa yang Bapak ajarkan kalian bisa menggambar dengan baik ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran yang pertama ini. Ingat, harus jaga kesehatan ya, jangan sampai kalian sakit, makan makanan yang sehat. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.